Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ken di sini. Hari ini kita akan sedikit menguji performa dari motherboard yang fenomenal dan juga terbaik ya di kelasnya. Di sini ada 5 motherboard, semuanya HSS, no cobalt, no carbide. Jadi semuanya secara basic material equal lah. Tapi memang ada beberapa faktor yang menyebabkan itu berbeda ya, seperti geometri dan juga pelapisannya. Ya, sebelum kita mulai, saya hanya mengingatkan bahwa video kali ini tidak bermaksud untuk menjatuhkan ataupun mempromosikan suatu brand tertentu ya, yang nanti hasil performanya akan kita saksikan bersama-sama. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Ken Adam Channel. Kita akan kembali setelah intro berikut. Oke guys, di sini kita punya 5 drill bit yang akan kita uji, semuanya 5 mili. Untuk yang pertama, ini kita ambil. Ini adalah Dormer A002. Ya, untuk Dormer ini produsen asal Inggris ya, bernama Dormer Primate. Dia diproduksi di Brazil untuk A002 ini. Mempunyai coating titanium nitrit pada bagian atasnya ya, dan sudut angle-nya ini tip point angle di 118 derajat. Dia sudah split point. Yang kedua, kita ambil lagi yang berwarna dulu ya. Ini adalah DeWalt Extreme. Jadi ini bukan palsu ya, tapi ini DeWalt Extreme, beda dengan yang sebelumnya kita kenal selama ini ya. Itu biasanya yang warna hitam, black oxide, tapi ini berwarna emas karena lapisannya ini gold oxide ya. Untuk DeWalt Extreme ini, fitur unggulannya dia punya pilot point dan juga triple flat shank pada gagangnya ini ya. Jadi ada yang datar seperti ini, ada 3 di shanknya ya. Untuk DeWalt Extreme ini dibuat di Jerman ya, walaupun DeWalt ini perusahaan Amerika ya, di bawah Stanley and Black Decker ya. Untuk selanjutnya kita pilih yang ini dia, yang paling fenomenal, QMOD. Wah, ini paling fenomenal di sini nih. Katanya paling tajam ya. Kita akan buktikan aja nanti. Untuk QMOD ini dibawa oleh Zhejiang Jinhua, QMOD abrasive. Jadi ini adalah asal China ya, bukan Jerman ya. Dan untuk spesifikasinya dia sudah split point dan black oxide, serta di sini ada triple flat shank seperti DeWalt tadi ya, tapi agak lebih kecil sini flat shanknya ini. Oke, yang keempat ya, yang keempat adalah, nah ini dia, Goering. Untuk Goering ini saya bilang motherboard Jerman tulen ya, karena memang Goering perusahaan asal Jerman dan ini masih dibuat di Jerman ya, made in Jerman. Saya tahu juga Goering itu banyak bermain di sektor industrial mining ya. Untuk fiturnya sendiri dia sudah split point dan juga ya split point aja sih sebenarnya, standar black oxide. Nah, yang terakhir adalah The Legend of Nachi. Ya, untuk Nachi ini siapa yang gak kenal ya dengan Nachi ya. Dari mulai sisi industrialnya hingga ke home use-nya, Nachi memang sudah lama ya berdiri di sini. Ya, untuk Nachi ini 135 derajat angle point-nya, tapi dia belum split point. Ini bakalan diketrik nanti nih kalau ngobrol besi. Keunggulannya mungkin dia agak lebih panjang ya ketimbang yang lain.
Ya, lebih panjang dia. Untuk Nachi ini dibawa oleh Fujikoshi Nachi. Fujikoshi Nachi ini emang dari Jepang ya. Untuk produksinya saya nggak tahu dari mana ini. Oke guys, kita memasuki area eksekusi, dan untuk material yang digunakan adalah si baja 1 cm atau 10 mili. Dan untuk yang pertama ini Dormer A002. Saya menggunakan handrail di WD-024 dari DeWalt, dan ini kecepatan 5/6 ya dari triggernya. Ya, ternyata Dormer patah ya guys di lubang pertama. Ini sangat mengejutkan. Nanti kita akan bahas di akhir sesi kenapa dia bisa patah. Oke, untuk kedua adalah DeWalt Extreme, dan ini saya beri perlakuan yang sama ya, dengan percepatan di 5/6 speed trigger, dan saya berusaha menyamakan tekanan dalam pengeborannya ya, walaupun memang tidak akan sama nantinya ya. Untuk lubang pertama di 22,27 untuk DeWalt. Kita akan lihat di lubang selanjutnya. Ya, untuk lubang kedua terpaut hampir 1 detik ya, 23,22 untuk DeWalt Extreme. Dan yang terakhir ini di 20,46, mantap untuk DeWalt. Dan selanjutnya yang ketiga adalah QMOD HSS. Kita akan lihat performa dari QMOD. Ya, untuk QMOD ini saya rasakan cepat sekali ya. Dia tajam nih, mantap nih QMOD. Untuk lubang pertama di 16 detik 65 ya. Ini sangat mengejutkan nih. Dan untuk performa lubang kedua akan kita lihat. Dan untuk lubang kedua pun terpaut hanya 1 detik ya. Dan ini saya coba bor agak sedikit miring, apakah dia bisa menembus. Ya, ternyata tembus juga ya di 16,82. Ini mantap nih QMOD, tajam. Untuk yang keempat kita beralih ke Guring Powerline. Kita akan lihat bersama-sama performa dari mata bor asal Jerman ini ya. Oke, untuk lubang pertama di 24,09. Ini agak lebih lama dari QMOD dan DeWalt sepertinya. Dan yang kedua di 20,48. Ini mantap. Yang kedua.
Ya, oke, untuk guling yang terakhir di 22,93. Ini sempat tersangkut. Untuk guling mantap lah. Yang terakhir kita akan coba Naci standar HSS. Ini bukan Cobalt ya. Dan ya masih mantap lah ini. Walaupun tanpa split point di lubang pertama ini cukup mantap ya. Bisa gak lari dia. Oke, untuk Naci tembus juga di 46,22. Ini paling lama nih dari drill bit yang lain. Nah, ini dia yang saya maksud. Mengapa saya memutuskan untuk memakai hand drill? Karena untuk mengetes juga self centeringnya ya. Untuk Naci tidak mempunyai split point, jadi dia lari-larian untuk mengobrol besi. Kita akan lihat performa Naci di lubang kedua. Apakah masih sama lamanya maksudnya. Ya, untuk lubang kedua malah lebih lama ya, di 49,93. Dan lagi-lagi self centering jadi isu buat Naci karena tidak memiliki split point. Tapi ya saya berusaha untuk bisa menstabilkan ya. Ya, untuk Naci ini saya rasakan lama sekali ya. Saya nggak tahu ini apa yang salah dari Naci. Tapi saya pastikan semua drill bitnya ini baru semua ya. Ini bahkan di 1 menit masih belum tembus juga nih. Dan ini saya ekstra menekan nih sepertinya untuk Naci. Dan tembus juga akhirnya di 1 menit nih, lebih 16 detik,94. Lama banget ya. Oke, yang selanjutnya adalah dormer. Karena dia tadi patah, jadi saya uji ulang. Dan ini saya mengujinya dengan tegak lurus ya, karena di pengujian pertama itu agak sedikit miring. Mungkin hal tersebut yang menyebabkan si dormer patah. Kita akan lihat performa dari dormer. Oke, untuk lubang pertama di 22,31. Ini lumayan standar lah, sama kayak yang lain ya. Tapi tidak secepat Qmet tadi. Kita akan melihat performa dari lubang kedua. Ya, untuk lubang kedua di 20,46 detik. Ini mantap dormer. Dan ini adalah lubang terakhir dari dormer.
Oke, lubang terakhir sama ya, 20,46. Dan kita akan sedikit menguji performa kembali dari DeWalt, karena tadi sesi pertama dia miring, dan ini saya coba membuat dengan tegak lurus ya, maka dia lebih baik performanya. Kita lihat aja. Dan ini saya gunakan speed yang lebih rendah justru, di 4/6 ya, ternyata 19,41. Ya guys, sudah kita saksikan bersama uji performa dari Tribit di depan kita ini ya. Dan kita mempunyai beberapa catatan dan juga hasil dari uji performa tersebut. Tapi sebelum kita memasuki hasil atau catatan tersebut, ada baiknya saya ingatkan kembali bahwa video kali ini tidak bermaksud untuk menjatuhkan ataupun mempromosikan suatu brand tertentu ya, tapi lebih kepada uji performa, bukan uji tanding, dimana uji performa tersebut hanya membuktikan kapasitas dari material yang digunakan, baik dari coating maupun hal pendukung lainnya ya. Ya guys, sebagai catatan pertama, ini kita kasih catatan buat dormer ya. Tadi dormer sempat patah di sesi pertama, dan yang menyebabkan kepatahan dormer memang ada beberapa faktor ya. Yang pertama adalah faktor pengeboran yang miring. Memang tadi saya mengebornya dengan tanpa sengaja, itu miring posisinya. Dan yang kedua adalah selain dia miring, dia juga mempunyai kecepatan yang tinggi serta beban torsi yang cukup tinggi juga ya. Jadi menyebabkan hal itu patah pada mata drill dormer. Dan yang mungkin terakhir juga terdapat miskonsentrasi ya, karena di beberapa pengujian tersebut kita menggunakan sebenarnya dua material. Yang pertama adalah besi, dan yang terakhir adalah kayu. Jadi setelah menembus besi, ada jeda sedikit ruang dan diteruskan dengan kayu. Dan hal tersebut menyebabkan konsentrasi kita berbeda ya. Jadi agak sedikit shock lah di situ. Ya mungkin perlakuan tersebut diberlakukan juga yang sama dengan DeWalt ya. Lalu apa bedanya? Ini menurut hemat saya ya, DeWalt itu HSSG dan dormer itu adalah SSR ya, dimana secara spesifikasi HSSG itu memang lebih tangguh ya dibanding SSR, dan itu pun dibuktikan oleh DeWalt, dimana perlakuan yang sama terhadap dormer itu dijalankan oleh DeWalt ya, dan dia berhasil menembus 3 lubang dengan tanpa masalah. Ya, catatan selanjutnya adalah kecepatan ya. Untuk hasil dari kecepatan bisa kita lihat dari chart berikut. Untuk yang tercepat adalah Qmet. Ini memang Qmet membuktikan diri ya sebagai yang tercepat, dengan perolehan yang tercepat itu di 16,65. Dan sedangkan yang terlama itu adalah Naci. Justru Naci ini saya sempat bingung juga, surprise lah. Ini Naci di 1 menit 16 detik ya. Dan untuk Qmet pula average time-nya itu di sekitar 17 detik ya. Diikuti oleh dormer di sesi kedua, dan DeWalt serta Kuring dan juga Naci. Nah, DeWalt sendiri itu di sesi yang bonus track lah ibaratnya ya, itu 19,41, cukup bagus ya sebenarnya. Nah, untuk yang sisi ketangguhan ya, bisa kita lihat catatan ketangguhan itu dipegang oleh DeWalt ya, karena DeWalt itu ya sudah membuktikan diri ya. Apa yang dilakukan dormer dilakukan juga oleh DeWalt, dan ternyata ya pas
dengan DeWalt. Dan yang kedua adalah menurut saya itu adalah guring ya, karena guring di lubang terakhir tuh sempat macet tapi dia tidak patah, itu mantap juga. Dan yang terakhir justru yang terlama ini, Naci itu terus terang saya menekannya dengan lebih keras ya dibanding yang lain, tapi ya nggak patah, keren juga Naci ini. Oke, mungkin itu aja guys. Ini udah lama banget ya video kita kali ini ya. Semoga video kali ini bisa menjadikan referensi ya dalam memilih motherboard yang tepat buat kalian ya. Dan hasil pengujian performa ini minimal kita bisa menentukan motherboard mana yang akan kita pilih nanti. Apakah yang cepat, yang kuat, ataupun yang sebagainya lah ya. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.